Kehidupan di gua bangsa Gartas indah seperti keindahan di daratan Himalaya. Suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di muka bumi menyebutkan bahwa bumi, planet yang telah berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya atau hollow earth, dan konon disitulah tempat yang dihuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang kedua hal ini, eksistensi dari bangsa Agartha dan teori tentang bumi berongga atau hollow earth. So, dengarkan baik-baik, jangan di skip, nonton sampai habis dan kuilah. Selamat menonton. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, Alexandre Saint-Yves de la Vèdre, lewat buku Mission de Inde and Europe pada tahun 1886. Buku tersebut diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Menurutnya, bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepatik. Mereka, kata sang okultis, awalnya adalah kaum yang memerintah di muka bumi yang kemudian disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Menurut cerita Saint-Yves, kehidupan di gua bangsa Gartas indah seperti keindahan di daratan Himalaya di Tibet. Saint-Yves memang seorang okultis yang pendapat-pendapatnya kontroversial, namun dalam sejarah, dia bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa bumi ini hampa atau berongga, atau dalam bahasa Inggrisnya hollow earth. Pemahaman bahwa inti bumi itu kosong bahkan pernah dicetuskan oleh Edmund Halley jauh sebelum Saint-Yves, yaitu pada tahun 1692. Ya, dia adalah astronomer dan ahli geofisika yang pertama menemukan komet Halley. Dia meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari cangkang bulat serta sebuah inti. Di antara lempeng konsentrik itu terdapat ruang hampa. Teori Halley ini bahkan masih ada yang mempercayainya secara turun-temurun. Di abad ke-19, John Cliff Sims Jr. dan Jeremiah Reynolds adalah dua orang yang mempertahankan pemahaman dunia yang hampa atau hollow earth. Seperti yang diceritakan dalam buku Ben Vert's Folly, Sims yakin bahwa di kutub utara dan selatan terdapat masing-masing sebuah lubang yang bisa mengantar kita ke kawasan di dalam bumi. Ide ini lantas coba dibuktikan oleh Reynolds, seorang editor surat kabar, yang bahkan mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan ide Sims. Namun, pada akhirnya penjelajahan Reynolds gagal. Amerika Serikat menolak mendanainya dan ekspedisinya harus terhenti oleh kondisi es di Antartika. Cerita tentang bangsa Agartha hingga kini dianggap sebagai mitos yang memiliki akar dalam kultur Hindu. Nama Agartha sendiri konon diambil dari Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Shambhala, yang namanya berarti tempat penuh kedamaian. Kisah tentang tempat tersembunyi itu pun sering dihubungkan dengan Islam, yang kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi. Terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi,
apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ayat inilah yang kemudian ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori manusia Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang melimpah. Dilansir dari Extreme Tech, peneliti geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi di dalam tanah planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa. Dari permukaan bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak sedalam 35 km. Kemudian diikuti lapisan mantel setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu, seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Lapisan ini pun terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam yang berupa padatan besi nikel. Uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pusat pengoboran Kola Super Deep Borehole. Sebenarnya, kita tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi. Seperti yang ditulis di laman Extreme Tech, seluruh data kita adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan dan dari berbagai pecahan perut bumi yang menyembul ke permukaan. Contohnya magma gunung berapi. Di samping itu, pada tahun 2013 lalu, peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Sulit dibayangkan ada bangsa manusia yang sanggup bertahan hidup di dalam perut bumi yang padat dan panas luar biasa itu. Selain itu, temuan ilmu pengetahuan pun memastikan pemahaman eksentrik seperti Hollow Earth atau bumi yang hampa tidak bakal mendapatkan data yang mendukung dan hanya jadi kegemaran kelompok-kelompok pseudoscience atau okultis pengikut Saint Yves. Nah, itulah penjelasan singkat tentang eksistensi bangsa Agartha dan teori Hollow Earth. Terlepas dari benar atau tidaknya, ini memberikan kita peringatan bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Patutlah kita menjaga keseimbangan dari setiap elemen di seluruh sisi bumi ini, agar bencana-bencana seperti pemanasan global yang mengakibatkan berbagai bencana yang kita sendiri tidak mampu untuk mengatasi hal itu tanpa mengorbankan apapun. Sampah yang menumpuk telah menjadi pulau baru di samudra, polusi udara yang tak kunjung teratasi. Dan itulah, semoga video ini bermanfaat. It's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.